Pemirsa, seorang pria ditemukan istrinya tewas tergantung di rumah kontrakannya di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kasus ini kini dalam penyelidikan kepolisian. Seorang istri menangis histeris menemukan suaminya tewas tergantung di dalam kamar rumah kontrakannya di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Warga setempat yang mendengar jeritan sang istri ramai mendatangi lokasi kejadian. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Menurut kepala lingkungan setempat, korban dan istrinya baru 1 minggu menempati rumah kontrakan. Warga yang bunuh diri ini sudah seminggu tinggal di sini. Beliau belum melapor sama kepala lingkungan bahwasanya mereka tinggal di sini. Mereka beralamatkan di Pasar Baru di SMA 6. Selanjutnya jasad korban dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Balai. Belum diketahui penyebab korban gantung diri hingga tewas. Kasus meninggalnya korban kini telah ditangani pihak kepolisian. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Makam kakak kandung AP, bocah yang diduga dianiaya dan dijadikan tumbal pesugihan orang tuanya di Goa, Sulawesi Selatan rencananya akan dibongkar. Pembongkaran dilakukan pekan depan setelah mendapat persetujuan dari keluarga. Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan terus menyelidiki penyebab tewasnya Dandi Saputra, kakak kandung bocah AP yang sebelumnya diduga menjadi korban pesugihan orang tuanya. Makam Dandi Saputra rencananya akan dibongkar dan jenazah akan diautopsi dengan melibatkan tim Dokpol Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Pembongkaran makam dilakukan pekan depan setelah mendapat persetujuan keluarga dan sosialisasi warga serta petugas kelurahan setempat. Koordinasi dari pihak Polres Goa, begitu mereka nyatakan siap, aman, kami dengan segera akan melaksanakan permintaan ekshumasi atau gali kubur tersebut. Sebelumnya di rumah orang tua korban ditemukan sejumlah sesajen yang diduga sebagai pelengkap dalam ritual pesugihan. Polisi pun telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga menjadi alat ritual. Sementara itu, bocah AP yang telah menjalani pemulihan psikis di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa dikabarkan telah keluar dari rumah sakit dan akan dirawat oleh salah seorang keluarganya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Video seorang camat di Pandeglang, Banten mendadak viral di media sosial. Dalam video dinarasikan, camat tersebut tengah dalam pengaruh miras bersama seorang wanita. Ngomong aja nah. Coba, nomor telepon baik sih. Kamar. Sebuah video amatir berdurasi 12 detik viral di media sosial. Dalam video dinarasikan, Camat Cigles Pandeglang, Banten tengah dalam pengaruh minuman keras di sebuah rumah warga. Beredar pula informasi sang camat sempat dikeroyok warga karena kedapatan tengah bersama seorang wanita. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh sang camat Subro Mulisi. Ia mengaku saat video direkam, ia tengah singgah ke rumah salah satu ketua RT untuk mengurus surat-surat penting. Nah, ketika saya datang ke rumah Pak RT, itu teman atau warga yang minta urusan AJB itu sudah ada lebih dulu di situ, gitu ya. Dengan situasi di meja sudah seperti itu, apa yang dipoto gitu kan. Itu yang wanita tadi yang putus terlibat itu? Itu anaknya Pak RT. Oh. Anaknya Pak RT yang punya rumah ya. Itu siswa masih sekolah kalau nggak salah SMA kelas 1 lah gitu ya. Subro juga membantah adanya pengeroyokan oleh warga. Ia berencana akan melaporkan penyebar video hoax tersebut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang pimpinan sebuah pondok pesantren di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah harus merasakan dinginnya sel tahanan lantaran mencabuli 2 wanita yang tengah hamil tua. Modusnya adalah menawarkan ruqyah kumpul siri untuk kelanggengan rumah tangga dan melahirkan dengan selamat. Inilah Abdul Holil, oknum ustadz yang juga pimpinan pondok pesantren Nurul Hikmah di Desa Pandu Senjaya, Kecamatan Bangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah.
Pria berusia 56 tahun ini kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kota Waringin Barat atas dugaan pelecehan seksual persetubuhan terhadap 2 wanita yang sedang hamil. Pelaku yang merupakan pimpinan sebuah pondok pesantren ini mencabuli 2 wanita yang hamil 4 dan 8 bulan dengan modus ruqyah untuk kelanggengan rumah tangga dan melahirkan dengan selamat. Perbuatan pertama dilakukan tersangka pada bulan Februari 2021. Saat itu, korban bersama suaminya datang ke pondok pesantren untuk berkonsultasi dengan pelaku. Pelaku pun sempat mengancam korbannya saat korban menolak keinginan pelaku. Korban pun melaporkan aksi pelaku ke polisi. Namun setelah ditolak itu, si tersangka ini mengatakan kepada si pelapor, jika tidak mau melaksanakan ruqyah dengan cara disetubui, maka hidupnya akan lebih sengsara dari yang ada saat ini. Dan nanti bayi yang ada di dalam kandungan pelapor itu akan meninggal di dalam kandungan. Kemudian karena si pelapor ini merasa takut dan terpaksa, akhirnya si pelapor ataupun korban ini bersedia mengikuti ruqyah dengan cara disetubui oleh si tersangka ini. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pakaian korban dan sarung. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, karena masalah sepatu dan baju, seorang kakak tewas ditusuk adik iparnya sendiri di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku yang berusia 25 tahun itu terancam hukuman 5 tahun penjara. Inilah rekaman kamera pengawas saat perkelahian antara kakak dan adik ipar di Kelurahan Kayuwara, Kecamatan Sekayu, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Seorang warga mencoba melerai, namun warga ketakutan karena pelaku membawa senjata tajam. Dalam perkelahian ini, 1 orang tewas, yakni kakak ipar pelaku, akibat ditusuk dengan sebilah pisau. Polisi pun bergerak cepat dan menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Polisi menyita barang bukti berupa pisau dan palu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, lalu apa alasan pelaku membunuh kakak iparnya? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Kapolres Musi Banyuasin, AKBP Alamsyah Pelupesi. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mbak. Baik Pak Kapolres, kami ingin memperjelas kembali apa sebenarnya pemicu perkelahian yang berujung pada tewasnya korban. Perlu saya jelaskan bahwa motif ini karena yang bersangkutan, pelaku ini merasa sakit hati. Karena ketika pelaku meminjam baju batik untuk kawinan dan disampaikan oleh kakaknya yang juga merupakan istri daripada korban bahwa batik tersebut tidak ada, sehingga pelaku marah dan ketika terjadi cekcok mulut dengan korban, pelaku menusukkan pisau ke dada kiri korban yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ya, kami melihat ada rekaman kamera pengawas pada saat perkelahian terjadi. Di mana tepatnya Pak perkelahian ini terjadi? Nah, perkelahian terjadi di depan SMK Model di Kecamatan Sekayu. Ini apakah rumah dari korban atau seperti apa? Itu bengkel ya, di depan bengkel. Baik, dan disebutkan bahwa pelaku menusuk korban yang merupakan kakak iparnya menggunakan pisau. Dari mana pelaku ini membawa pisau yang digunakannya? Nah, pisau ini memang dibawa oleh pelaku. Apakah artinya
Apakah artinya pelaku ini memang sudah berniat membunuh korban, Pak? Kalau niatan belum ada. Memang ada sebagian besar dari masyarakat di sini ketika mereka bepergian itu ada beberapa yang membawa senjata tajam. Baik, disebutkan bahwa pelaku juga sempat berupaya melarikan diri. Di mana kemudian pelaku ini sempat berupaya menyembunyikan dirinya, Pak? Ya, pelaku melarikan diri masih di sekitar Kecamatan Sekayu ya. Sehingga petugas kita dalam waktu 2 jam dengan berkoordinasi dengan masyarakat setempat sehingga berhasil untuk menangkap pelaku ini. Apa saja barang bukti yang diamankan bersama dengan ditangkapnya pelaku? Barang bukti yang sempat diamankan ada sebilah pisau, kemudian ada baju dari korban, termasuk ada sendal, dan juga kami amankan sebuah palu. Karena palu ini digunakan juga oleh korban untuk melawan pelaku. Baik, artinya selain luka tusukan, apakah korban juga mengalami luka memar atau luka lainnya akibat palu ini, Pak? Jadi begini, Mbak, perlu saya jelaskan bahwa palu ini digunakan oleh korban. Oke. Nah, sedangkan pisau digunakan oleh pelaku. Pada saat itu sempat terjadi pergulatan ya antara korban dengan pelaku. Pada saat pergulatan ini terjadi, kemudian apakah ada warga sekitar yang berupaya untuk melerai keduanya? Pada saat itu tidak ada warga di tempat, yang ada cuma kakaknya ya, istri daripada korban ini, yang juga merupakan kakak kandung daripada pelaku. Bagaimana kondisi kakak kandung dari pelaku saat ini, Pak? Apakah mengalami luka juga? Untuk kakak kandungnya tidak mengalami luka. Baik, sebelum peristiwa ini, apakah pelaku dan korban yang merupakan kakak iparnya ini juga sempat mengalami masalah lainnya, Pak? Sempat ada informasi cekcok juga sebelumnya kah? Sebelumnya tidak ada masalah, mereka baik-baik aja. Karena mereka memang serumah juga ya. Baik, jadi pelaku dan korban memang tinggal satu rumah. Kalau untuk pelaku sendiri, apa kegiatan sehari-harinya, Pak? Pelaku ini memang pengangguran. Kalau untuk korban? Untuk korban swasta ya pekerja. Baik, apa kemudian pasal yang dikenakan dan ancaman hukuman untuk pelaku? Pasal yang kita kenakan adalah pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Baik, terima kasih AKBP Alamsyah Pelupesi, Kapolres Musi Banyuasin sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.